Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bareng, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fa'il dan pembagiannya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. Syaratul ladzina. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, fa'il merupakan bagian yang pertama dari isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa banyaknya ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabarnya mubtada, yang kelima isimnya kana wa khawatiha, isimnya kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khabarnya inna dan saudara-saudaranya, yang ketujuh tawabi, isim-isim yang ikut yaitu na'at, ataf, taukid dan badal. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il. Atau bisa dikatakan bahwa fa'il adalah pelaku dari suatu pekerjaan. Contoh ja'a Zaidun. Lafaz Zaidun posisinya terletak setelah ja'a. Maka kalau ada isim yang dibaca rofa dan posisinya terletak setelah kalimat fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il. Atau kalau ada kalimat isim yang mana kalimat isim tersebut merupakan pelaku dari pekerjaan, asalkan posisinya terletak setelah kalimat fi'il, maka kalimat isim tersebut adalah fa'il. Seperti contoh ja'a Zaidun. Zaid, seorang Zaid telah datang. Atau lafaz nasara Zaidun, seorang Zaid telah menolong. Lafaz Zaidun itu rofa dan tanda rofa yang digunakan adalah dhamma karena isim mufrad. Seandainya fa'ilnya adalah isim tasniyah, maka tanda yang digunakan adalah
alif. Dan seandainya fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim, maka tanda rofa yang digunakan adalah wawu. Karena tanda rofaknya jamak mudzakkar salim adalah wawu. Kesimpulannya, ketika kita bertemu isim-isim yang dibaca rofa, maka tanda yang digunakan harus tanda rofa atau tanda i'rab rofa, yang banyaknya ada 4. Yang pertama dhamma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat tetapnya nun. Kemudian pembagian fa'il. Pembagian fa'il banyaknya ada 2, ada fa'il isim dhohir, ada fa'il isim dhamir atau mudmar. Kalau fa'il isim dhohir ini menyebutkan makna aslinya atau menyebutkan nama aslinya. Seperti ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Beda dengan fa'il isim dhamir. Dhamir artinya tersembunyi atau merupakan kata ganti. Seperti lafaz jitu, saya telah datang. Makna saya di situ adalah dhamir. Jadi kalau dhamir itu merupakan pelaku, maka dhamirnya adalah sebagai fa'il. Kesimpulannya, kalau fa'il isim dhamir itu adalah fa'ilnya merupakan kata ganti. Kata ganti itu bisa bermakna saya, bisa bermakna kamu, bisa bermakna kami, bisa bermakna mereka. Kalau menyebutkan nama aslinya, maka itu namanya dhohir. Seperti Zaid, Ahmad, atau seorang murid. Ketika ada orang mengatakan saya, maka kalau yang mengatakan adalah Zaid, maka di situ saya di situ adalah Zaid. Kalau yang mengatakan Ahmad, maka sayanya itu adalah Ahmad maksudnya. Kalau dhahir langsung menyebutkan nama aslinya. Zaid telah datang. Beda dengan mengatakan dia telah datang. Kalau mengatakan dia telah datang berarti dia itu merupakan isim dhamir. Fa'il terbagi menjadi 2. Ada fa'il isim dhahir seperti ja'a Zaidun. Zaidun ini merupakan nama asli. Zaid telah datang. Kemudian contoh fa'il isim mudmar yaitu lafaz jitu, saya telah datang. Saya itu merupakan kata ganti. Kalau Ahmad yang mengatakan berarti sayanya di situ adalah Ahmad. Kalau Fatimah yang mengatakan maka sayanya di situ adalah Fatimah. Kemudian selanjutnya fi'il harus sesuai dengan fa'il. Fa'il isim dhahir di dalam mudzakkar dan muannasnya saja.
tidak di dalam tasniyah dan jamaknya. Jadi kalau fa'ilnya itu isim dhahir, maka harus sesuai di dalam mudzakkar dan muannasnya. Seperti lafadz ja'al muslimu. Lafadz ja'al muslimu adalah untuk ja'a untuk mudzakkar, al-muslimu adalah kalimat mudzakkar. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus menggunakan mudzakkar. Contoh yang muannas, ja'atil muslimatu. Karena fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus menggunakan yang muannas. Lafadz ja'at, ja'atil muslimatu. Kemudian contoh yang kedua, ja'al muslimani. Untuk yang perempuan, ja'atil muslimatani. Lafadz al-muslimani ini menunjukkan tasniyah, kalimat yang bermakna dua. Lafadz ja'a ini kalimat yang bermakna satu atau mufrad. Jadi untuk fi'ilnya sendiri, meskipun fa'ilnya menunjukkan makna dua, fi'ilnya tetap menggunakan yang bermakna satu, atau dhamirnya dhamir huwa untuk mudzakkar, meskipun fa'ilnya bermakna tasniyah atau menunjukkan makna dua. Untuk yang muannas, ja'atil muslimatani. Al-muslimatani itu tasniyah muannas, menunjukkan makna dua, tapi fi'ilnya menunjukkan makna satu. Jadi ketentuannya kalau di dalam bab fa'il ini, fi'il yang digunakan antara huwa dan hiya. Jadi kalau untuk laki-laki, fi'il yang digunakan adalah fi'il yang mempunyai dhamir huwa. Kalau untuk yang perempuan, fi'il yang digunakan adalah fi'il yang mempunyai dhamir hiya. Contoh yang jamak, ja'al muslimuna. Al-muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Sementara lafadz ja'a itu menggunakan lafadz mufrad. Contoh yang muannas, ja'atil muslimatu. Jadi al-muslimatu ini merupakan jamak muannas. Sementara fi'ilnya menggunakan lafadz mufrad. Jadi untuk pembahasan fa'il ini, untuk fi'ilnya yang digunakan adalah fi'il yang berdhamir huwa untuk fa'il mudzakkar, kemudian fi'il yang berdhamir hiya untuk lafadz muannas. Kemudian dan fi'il harus sesuai dengan fa'il isim dhamir di dalam mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah dan jamaknya. Jadi untuk dhamir, untuk fa'il isim dhamir, jadi fa'ilnya tersimpan, maka harus sesuai dengan fa'ilnya. Seperti contoh al-muslimu. Al-muslimu nasara. Yang menjadi pembahasan lafadz nasara. Karena setiap fi'il pasti terdapat fa'il di dalamnya. Maka nasara menunjukkan dhamir huwa.
lafadz al-muslimu ini adalah kalimat mufrad mudzakkar. Maka lafadz nasara harus menggunakan yang mufrad mudzakkar juga. Kemudian untuk yang perempuan al-muslimatu nasarat. Al-muslimatu mufrad muannas, nasarat mufrad muannas. Kemudian contoh yang tasniyah. Al-muslimani nasara. Al-muslimani tasniyah mudzakkar, yang nasara juga tasniyah mudzakkar. Contoh yang muannas al-muslimatani nasarata. Al-muslimatani tasniyah muannas, nasarata juga tasniyah muannas. Kemudian yang jamak al-muslimuna nasaru untuk yang mudzakkar, yang muannas al-muslimatu nasarna. Jadi ketika fa'ilnya berupa isim dhamir, maka harus sesuai dengan fi'il yang digunakan, harus sesuai dengan fa'il. Sebagaimana contoh yang telah dijelaskan ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.